Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Firanti dengan NIM A111222140. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori belajar bahasa, karakteristik bahasa, isu-isu bahasa. Seperti apakah teori belajar bahasa, karakteristik bahasa, isu-isu bahasa? Silakan menyimak videonya. Apa sih pengertian bahasa? Yaitu pengertian bahasa adalah aspek penting interaksi manusia dengan bahasa, baik itu bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Orang akan melakukan suatu komunikasi dan kontrak sosial. Bahasa juga dipandang sebagai cermin kepribadian seseorang karena telah bahasa diterjemahkan sebagai refleksi rasa, pikiran, dan tingkah laku. Ada kalanya seorang yang pandai dan penuh dengan ide-ide cemerlang harus terhentikan hanya karena dia tidak bisa menyampaikan ide dalam bahasa yang baik. Oleh karena itu, seluruh ide, usulan, dan semua hasil karya pikiran tidak akan diketahui dan evaluasi orang lain bila tidak dituangkan dalam bahasa yang baik. Teori belajar bahasa terdiri ada 4 teori bahasa. Teori bioaforisme. Teori bioaforisme berfokus pada aspek-aspek yang bisa ditangkap langsung dari perilaku linguistik, respon yang bisa diamati secara nyata, dan berbagai hubungan atau kaitan antara respon-respon itu dan peristiwa-peristiwa di dunia sekeliling mereka. Pandangan teori bioaforistik telah cukup lama dianut oleh para pendidik, namun dari semua teori, ada teori Skinner-Lal yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar bioaforistik. Kedua itu teori nativisme. Nativisme berasal dari nanti, artinya terlahir, dan bagi nativisme lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Pandangan ini berlawanan dengan empirisme, teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa otak hanya mempunyai sedikit kemampuan bawaan dan hampir segala sesuatu dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Aliran ini bertolak dari Leibnizia tradition atau kemampuan dari diri anak, sehingga faktor lingkungan tidak berpengaruh dalam faktor pengembangan pendidikan anak. Teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih menekankan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Longlin dalam Elizabeth berpendapat bahwa dalam belajar bahasa seorang anak perlu proses pengendalian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Keempat, teori konstruktivisme. Pada dasarnya, teori konstruktivisme mempunyai asumsi bahwa pengetahuan lebih bersifat kontekstual daripada absolut, yang memungkinkan adanya penafsiran jamak multiple perspectives, bukan hanya satu perspektif saja. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dibentuk menjadi pemahaman individual melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Perspektif konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang bersifat subjektif. Selanjutnya, seperti apakah karakteristik bahasa? Karakteristik bahasa itu terbagi ada 5. Pertama, bersifat arbitrter. Kedua, bersifat proyektif. Ketiga, bersifat dinamis. Keempat, bersifat beragam. Yang terakhir, bersifat manusiawi. Seperti apakah masing-masing karakteristik bahasa tersebut?
Pertama, bahasa bersifat arbitrер. Bahasa bersifat arbitrер artinya hubungan antara lembaga dengan dilambangkan, tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu secara konkret. Alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. Meskipun bersikap arbitrер, tetapi juga konvensional, arti setiap penuturan suatu bahasa mematuhi hubungan antara lambang dengan dilambangkannya. Dia akan mematuhi, misalnya lambang buku hanya digunakan untuk menyatakan tumpukan kertas bercetak yang dijilid dan tidak untuk melambangkan konsep yang lain, sebab jika dilakukan berarti dia telah melanggar konvensi itu. Yang kedua, bahasa bersifat proyektif. Bahasa bersifat proyektif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia yang hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata, tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksiko. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga dapat di kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Yang keempat, bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penuturan yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis maupun pada tataran leksikon. Bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Yang terakhir, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa, yang hanya dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instintif atau naluriah, tetapi dengan secara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Yang ketiga yaitu isu-isu bahasa. Seperti apakah isu-isu bahasa? Yaitu isu-isu bahasa, satu, kurangnya penuturan bahasa di pelosok-pelosok di desa sehingga bahasa Indonesia yang mereka bawakan kurang fasih. Yang kedua yaitu kurangnya penggunaan bahasa IED. Itulah penjelasan teori belajar bahasa, karakteristik bahasa, dan isu-isu bahasa. Sekian dan terima kasih.